Pengen dengar suara pesertanya. Assalamualaikum, selamat malam. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas Ibu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Almas Awanis, biasanya dipanggil Almas, gitu ya. Tadi udah sedikit dikenalin oleh Mbak Safila. Saya bekerja di Stikes Nasional ya, di Surakarta atau di Solo gitu. Kemarin sempat ketemu beberapa kali dengan Pak Adnan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adnan, kepada Mbak Zafila dan teman-teman yang mengurusi visioner ya, tryout, bimbingan tryout Ukomnas gitu ya. Saya diminta sebenarnya untuk bisa sharing nggak Mbak ini ke teman-teman visioner gitu kan yang mau ujian gitu. Oh ya, sudahlah ya, karena biasanya juga timbal balik gitu hubungannya dengan Pak Adnan. Jadi saya, oke kan saja. Di sini Pak Adnan ada nggak nih? Akunnya sih ada ya, tapi standby nggak Pak Adnan nih? Sedang tugas ya. Oke. Em, apa ya? Saya mungkin tidak berbicara banyak sih terkait ujian ujian UKOM itu sebenarnya memang sangat berat kalau disuruh triknya apa ya gitu, dimintain triknya bagaimana ya supaya bisa lulus ya. Jawaban simpel dari saya adalah sebenarnya belajar, belajar gitu ya. Karena memang Ukomnas ini kan sebenarnya adalah praktek kita saat di klinik, tetapi dikognitifkan atau bentuknya adalah sebuah pertanyaan kognitif gitu ya, yang mana kadang kalau di prakteknya sebenarnya kita bisa melakukan, tapi kalau dituliskan dalam sebuah pertanyaan itu kadang agak sulit gitu mencerna maksudnya apa gitu kan, dan harusnya jawabannya bagaimana, terkadang sulitnya di situ gitu. Makanya biasanya perlu banyak berlatih soal hukum dari tahun ke tahun. Untuk apa? Untuk bisa membaca kira-kira biasanya ritme soalnya bagaimana, lalu yang ditanyakan apa. Itu juga biasanya saya kasih kasih tahu ke mahasiswa-mahasiswa Stikesnas gitu ya, yang tingkat akhir yang akan ujian UKOM. Dari segi teoritis mereka sudah dapat banyak sekali, dari segi praktis juga apalagi ya. Kalau di Stikesnas itu prakteknya kurang lebih ada 7 bulan di lapangan. Nah, setelah 7 bulan mereka hanya kembali ke kampus untuk ujian skripsi, setelah itu langsung UKOM. Sebenarnya refresh materinya itu sudah sangat apa ya, sudah sangat kompleks gitu. Sehingga yang bisa saya sampaikan adalah selain kamu memperdalam kajian teorimu, kamu juga memperdalam pertanyaan-pertanyaan Ukomnas yang sudah pernah diujikan gitu untuk melihat triknya. Jadi seperti judul saya ini kan kiat sukses uji kompetensi gitu kan, sebenarnya ya yang nggak ada kiatnya sebenarnya. Tinggal kita berlatih banyak soal gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman partisipan dulu deh. Saya itu sebenarnya pengen tahu. Karena tiap tiap kelompok orang, tiap kelompok mahasiswa itu punya masalah atau punya pemikiran tersulit sendiri di sub pediatri. Apalagi sebenarnya kalau untuk Ukomnas itu pediatri presentasinya memang sangat kecil, tapi memang tidak boleh diabaikan juga sih. Karena batas lulus dan tidak lulus itu biasanya hanya dibedakan oleh satu soal, kamu bisa menjawab atau tidak gitu kan. Mungkin dari teman-teman partisipan di sini, ada nggak yang mau share dulu deh, satu atau dua. Bagian tersulit dari pediatri itu apa ya? Ada yang mau buka suara? Ada? Ayo, saya pengen pengen tahu aja nih, bagian tersulit dari pediatri. Jangan bilang semuanya sulit ya, tapi dari semua yang sulit itu kira-kira bagian tersulitnya apa ya? Ada sub-subnya gitu.
Apa? Ada yang mau share nggak ini? Ada? Siapa yuk? Satu Iya, boleh atau dua boleh? yang kesulitan apa nih di pediatri, soalnya rata-rata sulit semua ya di pediatri ya. Pasti jawabannya gitu ya. Pertanyaannya kalau ditanya bagian tersulit dari pediatri itu apa ya? Kayaknya semua deh Bu, dari awal gitu ya. Dari bagian pemeriksaan tuh udah sulit sekali. Gimana sih saya menentukan ini khusus pemeriksaannya adalah A, B, C, D gitu kan. Kalau misalnya kasus lain kayak muskuloskeletal gitu kan atau neuromuskuler, dia tuh punya pemeriksaan spesifik yang udah paten gitu loh Bu. Tapi kok ya pediatri itu susah gitu. Biasanya gitu sih komentarnya gitu kan. Nah, jadi saya juga gimana ya mau mau bilang nggak sulit nanti kok kayaknya sombong sekali gitu. Tapi kalau mau dibilang sulit juga ternyata tidak sesulit itu sih gitu kan. Asalkan kita bisa membedakan. Jadi pediatri itu kan juga perbagiannya ada lagi gitu. Jadi di PFAI itu mengelompokkan lagi di dalam pediatri itu punya spesifikasi penyakit gitu. Ada misalnya kasus neuromuskuler. Nah, biasanya teman-teman kan nggak asing lagi nih dengan kasus cerebral palsy gitu kan. Nah, itu masuknya adalah neuromuskuler gitu. Nanti ada rules-nya. Oh, kalau yang namanya berkaitan dengan neuro, berarti dengan sistem saraf, artinya saya harus menambahkan pemeriksaan spesifik apa namanya refleks primitif nih gitu kan untuk dicek. Beda yang semisalnya adalah pediatri tapi submuskuloskeletal. Biasanya refleks primitif itu tidak akan dicek gitu kan. Kecuali dia masih di rules usia normal. Jadi kan pemeriksaan refleks primitif itu kan rules normalnya adalah sejak lahir atau 0 bulan sampai dengan usia kurang lebih 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Nah, biasanya di atas 2 tahun refleks primitifnya sudah um, menjadi refleks fungsional gitu yang dipakai sehari-hari. Semisal refleks grabs gitu. Grabs itu kan refleks di tangan atau di kaki yang ketika disentuh bagian telapak tangannya atau telapak kakinya dia akan menggenggam gitu kan. Oh, ini normalnya muncul di usia 0 sampai 45 bulan gitu. Nah, ketika dia muncul setelah usia 5 bulan, misalnya di usia 3 tahun gitu, kok grabs-nya masih dominan. Nah, kita patut curiga nih. Curiganya ke arah mana? Ke kasus pediatri yang bagian neurologi. Karena tadi refleks primitif hanya akan berhubungan dengan perkembangan sistem saraf pusatnya. Misalnya kayak gitu. Nah, habis itu ada ini diagnosis ya. Ada bagian diagnosis yang berhubungan dengan pemeriksaan. Kalau misalnya diagnosisnya salah, maka alamat ya, alamat rencana terapi ke depannya juga akan salah atau keliru gitu kan. Nah, ini pemeriksaan secara spesifik gitu ya. Sorry, ada breakdown secara umum. Kita melakukan observasi awal, merasakan hasil pemeriksaan, kemudian menganalisis dari hasil observasi kita, feeling kita sebagai terapis bagaimana. Jadi yang namanya observasi itu secara keseluruhan gitu ya, tidak hanya melihat, tidak hanya inspeksi, tapi mengobservasi sejak awal gitu. Kalau di Fignet soal itu adalah apa ya, pasien seorang anak perempuan gitu ya, usia 2 bulan, 2 tahun, datang dengan ibunya dengan kondisi keringat keringat mengucur deras atau pas dilihat kok keringatnya
besar-besar, misalnya kayak keringat jagung kayak gitu. Nah, itu harus patut dicurigai kenapa bisa berkeringat banyak. Apakah ada permasalahan dengan suhu tubuh atau ada permasalahan dengan kardiorespirasinya. Jadi dari observasi aja udah bisa mendeteksi gitu ya. Nah, kalau secara khusus kita biasanya akan ngecek vital sign. Ini udah hafal nih vital sign cara ngeceknya gitu ya. Khusus untuk anak ya. Kalau dewasa itu tidak ada tuh pemeriksaan lingkar kepala. Nah, kalau anak-anak itu ada lingkar kepala plus IMT biasanya. Berat badan sama tinggi badan. Nah, itu untuk anak-anak. Lalu untuk pemeriksaan sensoris gitu kan, kita udah belajar sih. Pemeriksaan sensoris itu bisa dicek taktilnya ya, kemudian vestibularnya, keseimbangan anak gitu ya, ada hubungannya dengan auditori. Lalu ada proprioceptif, ada visual, ada smell and taste. Ini smell itu berarti penciuman dan perasa. Sama yang terakhir adalah touch, sentuhan. Ada beberapa sumber, kalau touch ini dia jadi satu dengan taktil. Nah, kemudian nih tadi refleks primitif. Ingat ya, refleks primitif ini tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya dia neurologis ya dan usia di atas timeline-nya refleks primitif, maka patut dicek gitu di asesmen refleks primitifnya. Nanti saya ingatkan kembali deh apa sih refleks primitif. Gitu. Sama yang terpenting adalah postural control, yang mana postural control ini berkaitan dengan pertama adalah kekuatan ototnya ya, tonus generalnya gitu. Apakah hasilnya hipoton atau hiper atau yang ekstremitasnya yang mengalami hipotonus. Nah, kalau postural control ini biasanya berkaitan dengan tahapan gross motor gitu. Saya suka ngasih gambar seperti tangga gitu ya ke mahasiswa saya itu untuk cara menghafalkan postural control itu terbentuk dari usia berapa sampai berapa gitu. Kalau teman-teman mengingat timeline gross motor, ya ada angkat kepala, kemudian berguling, kemudian ada duduk, setelah duduk harus bisa merangkak, setelah merangkak dia harus berdiri gitu ya, setelah berdiri baru berjalan. Nah, tahapan gross motor ini sebenarnya adalah tahapan membentuk postural kontrol anak ya. Kita berguling. Nah, kalau nggak bisa neck writing-nya, kemudian head control-nya belum bagus, nah itu belum terbentuk tuh posturalnya tuh. Berarti jadi target pertama. Tuh. Nah, mungkin sebenarnya ini saya pengen partisipasi sih ya dari teman-teman dalam menjawab soal gitu. Nanti di dalam soal ini kita akan membahasnya. Mungkin bisa dibaca gitu ya, dan saya nanti minta jawaban deh salah satu gitu ya, mau menjawab apa. Nih, ada soal pertama ya. Seorang anak laki-laki umurnya 2 tahun diantar oleh ibunya ke fisioterapi dengan keluhan belum bisa merangkak dan duduk sendiri. Hasil anamnesis bahwa riwayat persalinannya normal pada usia kandungan 39 minggu dengan berat badan lahir 2,7 kg. Hasil pemeriksaan kontrol lehernya belum stabil. Kekuatan otot-otot ekstensor dan flexor terangnya rata-rata 4/5 nilai MMT. Pertanyaannya adalah, apa dimensi yang tepat pemeriksaan GMFM pada kasus tersebut? Nah, ini udah langsung ada pemeriksaan form pemeriksaannya ya GMFM gitu ya. Nah, sebelum saya kasih tahu jawabannya, ada yang mau menjawab? Ada yang jawab sih di chat ya, dimensi A. Dimensi A adalah apa, Mbak? Saya mau tanya jadinya. Mbak Ifah bisa
open mic nggak? Halo Mbak Iva. Bisa nggak ini? Mbak Iva bisa open mic? Bisa berbaring terus berguling, Mbak. Alasannya dulu deh, kenapa dimensi A? Kenapa tidak memilih B, C, D, atau E? Kita kayaknya perlunya kan alasannya ya. Oh ya, Kenapa? karena kan ini belum bisa merangkak dan duduk sendiri. Kalau duduk itu kan masuknya B, Mbak. Berarti dia di A, begitu. Oke. Ya, jawabannya benar ya. Terima kasih Mbak Iva. Jawabannya adalah dimensi A. Ini kok nggak bisa gerak ya? Nah, ya ini jawabannya. Trik yang pertama gitu ya. Ini kan sebenarnya soal ini adalah panjang fitnessnya. Biasanya tuh nggak usah, kalau saya sih tipsnya adalah tidak usah membaca fitness dulu, tapi bacalah langsung apa yang dia minta. Misalnya, apa dimensi yang tepat pemeriksaan GMFM? Maka fokuslah GMFM itu untuk apa? Oh, motorik kasar nih. Nah, di baris kedua, kalian sebenarnya sudah bisa menemukan nih keluhannya adalah belum bisa merangkak dan duduk sendiri. Logikanya, karena dimensi B adalah untuk kemampuan duduk, tidak mungkin pemeriksaan itu di dimensi B. Dia harus turun satu level dari kemampuan si anak. Begitu juga misalnya ketika kita praktek di lapangan gitu kan, kita melihat nih anaknya, biasanya kita nanya kan, udah bisa duduk belum? Biasanya ibunya akan jawab nih, sudah, nih kalau saya dudukkan gitu tuh dia tuh udah mau nyangga gitu, kayak duduk dengan tanggaan kedua tangan di depan. Biasanya orang tua akan jawab sudah duduk, tapi dikejarlah dengan apakah sudah bisa duduk sendiri. Nah, yang dimaksud dengan duduk adalah duduk sendiri gitu. Nah, ini tadi kuncinya adalah keluhannya belum bisa duduk sendiri. Lalu selain tips kalau saya itu membaca soalnya dulu biar tidak membuang waktu ya, karena kan kita berlomba dengan waktu nih. Pola yang selalu dibuat sebagai soal UKOM itu akan dia jenis kelaminnya apa, kemudian usianya berapa, kemudian langsung ke keluhannya. Setelah keluhan titik, nah baru biasanya ada informasi tambahan nih, berupa pertama hasil anamnesa, yang kedua adalah hasil pemeriksaan. Akan selalu begitu, Bu? Ya, baru saja bulan apa ya? Juli, bulan 5 apa bulan 4 gitu. Ada kayak persamaan persepsi terkait pembuatan soal Komnas gitu ya. Nah, itu kurang lebih dengan format seperti itu. Sebenarnya sangat memudahkan sih bagi teman-teman ketika tahu oh yang ditanya adalah apa, kalian bisa langsung ke line berapa nih? Apakah ke line hasil anamnesis atau ke line hasil pemeriksaan nih? Nah, terkadang ada sedikit perbedaan sih sebenarnya antara mungkin UKOM-nya profesi dengan UKOM teman-teman D4 dan D3. Karena profesi memang lebih kompleks dan biasanya akan dibuat lebih mendalam analisis dan pertanyaan. Ya. Tapi semangatlah untuk teman-teman yang UKOM profesi gitu ya. Pasti kalian bisa. Oke, kita coba soal kedua. Soal kedua ada cerita bahwa seorang anak perempuan berusia 20 bulan dirujuk ke fisioterapi dengan keluhannya belum bisa duduk sendiri. Hasil anamnesisnya persalinan normal, usia kandungan 36 minggu dengan BBLR. Nah, hasil pemeriksaan kontrol leher belum stabil. Kekuatan otot ekstensor terangnya 3/5 mmT, flexor terang 4/5 mmT, kemudian hipotonus ekstremitas bawahnya positif, refleks foot
placement itu negatif, parachute negatif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memunculkan refleks parachute pada kasus tersebut? Nah, kalau teman-teman membaca soalnya duluan gitu kan, kalau dilihat di Fignet-nya itu sebenarnya tidak membantu. Bukan tidak membantu, maksud saya adalah tidak ada informasi yang bisa dianalisis lebih dalam. Karena di sini teman-teman diminta untuk bagaimana cara mengetes tata caranya gitu ya. Parasut, memunculkan refleks parasut itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? A, B, C, D, E? Dibaca benar-benar. Apa? Berapa? Bagaimana cara memunculkan refleks parasut? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Selain Mbak Iva, mungkin teman-teman yang lain. Nggak apa-apa salah. Nggak perlu benar juga sih. Supaya kita bisa belajar aja. Apakah teman-teman masih mengingat gitu refleks primitif gitu. Karena biasanya momok yang paling menakutkan adalah apa ya? Menghafal refleks primitif beserta timeline usianya. Nanti ada di bawah saya memberikan timeline refleks primitif. Ada yang jawab ya? Ada nggak? Ila menjawab D. Mulyati juga menjawab D. Sama ya. Ada yang beda nggak nih? D. Terapis memposisikan atau menggendong anak dengan posisi vertikal atau ventral lalu digerakkan ke depan seperti menjatuhkan ke arah depan. Sepakat ya? Kalau yang masih ingat nih, kalau A itu apa? Untuk memunculkan apa? Nah, jawabannya D benar. Yang A Moro, betul. Kalau ini sebenarnya buka suara malah nggak apa-apa sih, Mbak. Kalau yang B, terapis memberikan sentuhan pada sisi lateral, transisi lateral. Itu apa ya yang B ya? Kalau A Moro, betul. Karena untuk mengetes ini ya, area auditorinya. Kaget enggak? Kalau kaget biasanya Moronya ada muncul. Yang B apa ya? Masih ingat yang B? Yang B? Apakah yang B ini ngetes apa? Masih ingat? Jalan refleks, betul. Jalan refleks. Yang C, ngetes apa ya? Saya tanya salah satu nih. Pada ingat nggak nih? Yang C apa? Ada nggak sih C itu? Ngetes apa itu ada nggak? Yang C ngetes apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Yang C itu nggak ada. Itu adalah jawaban salah. Nah, kalau yang E,
Yang E ada nggak? Yang E juga sebenarnya pengecoh gitu ya. Nah, itu nggak ada tuh tesnya. Oke, sudah bisa nih sebenarnya anak-anak mahasiswa ini. Nomor 3, kita lanjut. Seorang anak perempuan umurnya 2 tahun dibawa oleh ibunya ke fisioterapi dengan keluhan belum bisa merangkak dan duduk sendiri. Hasil riwayat persalinan normal, usia kandungan 39 minggu. BBL-nya adalah 2,7 kg. Hasil pemeriksaan, dia kontrol lehernya belum stabil, kekuatan otot ekstensor terangnya 3/5 mmT, fleksornya 4/5 mmT, hipotonus sama ya, refleks foot placement itu negatif, parasut negatif. Nah, pertanyaannya adalah, normalnya refleks parasut itu muncul di usia berapa? Masih ingat parasut? Tadi adalah lanjutan yang tadi ya. Kalau tadi pertanyaan cara ngetes refleks parasutnya, sekarang usianya normalnya muncul kapan ya? Ada yang tahu nggak sih refleks parasut itu sebenarnya untuk apa? Kalau di em, perkembangan postural gitu ya, refleks parasut itu kira-kira berhubungan dengan apa? Apa yuk? Tadi sudah benar jawabannya. Cara ngetesnya yang harus diposisikan ventral, jatuhkan ke depan. Tujuannya untuk apa sih? Pertama, selain melawan gravitasi. Kedua adalah untuk pernah dengar protektif nggak? Protek tubuh gitu. Jadi ketika kita menjatuhkan jadi ketika kita mendorong anak ke depan gitu ya untuk ngetes parasutnya apa tidak, itu artinya kita mengetes apakah si anak sudah siap untuk melawan gravitasi otot-ototnya. Nah, motorik kasar, pertahanan tubuh betul. Mbak Mulyati betul. Protective reaction ya, Mbak Yohana betul juga. Nah, itu tandanya kita melihat apakah anak sudah siap gitu ya otot-ototnya untuk secara otomatis bekerja dalam mempertahankan tubuhnya. Jadi sebegitu pentingnya memunculkan refleks parasut gitu pada anak. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah usia berapa sih sekiranya protektif tubuh ya, spesifikasi adalah terangnya untuk bisa aktif gitu. Nah, ini udah saya kasih bocoran lagi, terang. Kalau parasut protektif, maka hubungannya adalah dengan terang. Kalau terang sudah aktif gitu kan, apakah 0 bulan? Lebih di atas itu dong ya. Ya. Ya, betul. Jawabannya betul. Usia 0 sampai 28 atau 0 sampai 1 bulan itu sudah pasti tidak mungkin tadi kan. Nah, karena hubungannya adalah dengan terang. Terang aktif itu sekitar usia 4 bulan ke atas, yang mana kalau kita lihat timeline-nya gross motor itu udah usia menuju untuk kemampuan duduk. Nah, berarti sebenarnya ada hubungannya nih dengan kemampuannya si anak tadi. Keluhannya belum bisa merangkak dan belum bisa duduk sendiri. Ya benar gitu kan. Karena misalnya hasil parasutnya itu negatif.
Nah, berarti besok lagi. Nanti ketika ditanya adalah intervensinya gitu ya, untuk selain memunculkan refleks parasut, apalagi berarti menguatkan otot-otot strong si anak. Begitu. Nah, jawabannya E, 4 bulan ke atas. Nah, ini saya singgung sedikit aja deh ya tentang refleks pada anak. Yang namanya refleks berarti kan dia itu otomatis. Nah, gerakannya respon stereotip terhadap stimulus sensoris. Nah, kalau nggak ada stimulus, dia nggak akan aktif gitu. Sama seperti kita memberikan terapi. Terapinya tidak akan masuk kalau tidak lewat sistem sensoris yang diaktifkan. Supaya output motoriknya itu jalan atau muncul. Nah, ini adalah timeline-nya. Nih, mungkin nggak asing juga nih, Pak Adnan mungkin kalau yang dari UMS diajarin Pak Adnan kali ya. Nah, Pak Adnan mungkin udah ngasih timeline ini juga. Ini timeline normalnya refleks yang muncul pada anak gitu. Tadi ada Moro ya. Moro itu adanya 0 bulan sampai kurang lebih 4 bulan yang lebih dominan gitu kan. Terus Galan. Nah, Galan itu ngetes sensoris di bagian lateral trunk. Nah, nanti dikasih sentuhan bagian lateral, nah dia harusnya muncul atau bereaksi gitu ya, dominan di usia 1 sampai 2 bulan atau 0 sampai 2 bulan. Kemudian ada ATNR dan STNR. Semoga teman-teman udah bisa membedain ya namanya ATNR atau asimetrik. Berarti hubungannya dengan gerakan rotasi dari neck, ya kan? Nah, ketika kepalanya atau necknya dirotasikan ke satu sisi, maka akan terjadi fleksi pada ekstremitas yang heterolateral, ya, ekstremitas atas heterolateral, kemudian ekstremitas bawahnya homolateral. STNR. Nah, kalau tadi ATNR berkaitan dengan kemampuan rotasi ya, kan harus bisa berguling kan. Nah, berguling itu kan butuh kemampuan rotasi neck. Nah, makanya dia muncul usianya 0 ya atau 1 bulan sampai kurang lebih 4 bulan karena kemampuan ini mendukung untuk pergerakan berguling anak. Sama dengan STNR. STNR berarti hubungannya dengan neck yang fleksi ekstensi, ya enggak? Kita ngetesnya necknya harus difleksikan, maka ekstremitas atasnya akan fleksi, ekstremitas bawahnya akan ekstensi, gitu ya. Begitu sebaliknya, ketika necknya diekstensikan, gitu, kayak kita menengkurapkan anak-anak, gitu ya, maka akan ada respon normal seperti kedua tangannya atau ekstremitasnya akan juga ekstensi, gitu ya, dan biasanya akan semi fleksi di bagian ekstremitas bawah. Nah, kedua kemampuan itu ya, kedua refleks primitif ini akan mendukung kemampuan anak nih sampai 4 bulan bisa tegak lehernya gitu. Kekuatan otot lehernya bisa tercapai. Ini normal ya, normal usianya. Usia normalnya. Kemudian automatic walking gitu ya. Ketika anak baru lahir gitu, kalau dipegang, terapis memegang area ketiak ya, ketiak anak, kemudian telapak kakinya disentuhkan gitu ke lantai, maka biasanya akan ada muncul refleks otomatis berjalan. Nah, kan sebetulnya automatic walking. Kemudian shackling gitu ya, swallowing. Nah, ini muncul, kok saya ngelewatin grabs, tapi grabs sudah tahu ya tadi ya. Tadi ada soalnya. Grabs hand dan feet gitu. Grabs pada tangan dan kaki. Nah, tadi usia normalnya muncul 1 sampai 4 bulan gitu ya. Nah, kalau di kaki biasanya sejak lahir sampai usia 7 bulan. Kenapa gitu? Normalnya usia 8 bulan itu sudah mulai mengarah ke perkembangan merangkak dan berdiri sehingga grabs-nya harus difungsionalkan.
gitu. Harus diintegrasikan, jadi bukan dihilangkan ya. Refleks primitif tidak bisa hilang, tapi bisa jadi long life. Long life refleks yang fungsional ya, akan berubah jadi fungsional. Grasp refleks misalnya pada bagian tangan. Fungsional ketika sudah dewasa, dia menjadi gerakan kita memegang pulpen, memegang pensil, kemudian bisa menulis ya dengan pulpen, itu sudah long life reflex untuk grasp refleksnya. Ini tadi sucking, swallowing ya, menelan juga ya. Itu adalah refleks yang harus ada sejak lahir ya, kurang lebih usia 4 bulan gitu kan. Untuk apa? Untuk refleks pertahanan hidup. Nah, kenapa Bu refleks pertahanan hidup? Ya ini adalah refleks yang muncul di area oral pada anak baru lahir nih, bayi baru lahir gitu. Nah, itu harus ada. Kemudian ada neck writing ya, refleks menegak leher ya, neck writing itu dari lahir sejak baru dilahirkan sampai usia kurang lebih 11 bulan ya. Kemudian ada body writing yang mana dia muncul ketika perkembangan duduk sudah ada. Kemudian labyrinthine gitu kan, yaitu optical writing sejak lahir sampai 2 tahun. Ada landau ya, kemudian ada parachute, equilibrium. Nah, kalau udah equilibrium biasanya dia sudah mengarah ke usia berjalan. Nah, munculnya gitu. Itu untuk timeline refleks primitif. Nah, yang mana ada hubungannya yang saya bilang dengan perkembangan motorik kasar anak. Nih, di gambarnya nih. Kenapa tadi perlu adanya STNR di usia 2 bulan gitu kan. Nah, ini tadi. Ini gambar usia 2 bulan kan ada ekstensi neck gitu kan. Ekstremitas atasnya harus ekstensi juga ya, sehingga nanti tercapai ini di usia 4 bulan head control. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk lagi ya di soal berikutnya. Nah, kita coba pakai trik. Langsung ke pertanyaan. Apa tujuan intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kalau kalian baca dan screening ini pertanyaannya, berarti dilihat dari pilihan jawabannya semuanya adalah fungsional. Nah, kan kalau udah fungsional berarti kita langsung aja nih tadi ke keluhannya. Belum bisa merangkak dan belum bisa duduk sendiri. Jawabannya ya jelas, belum bisa mampu merangkak dan duduk sendiri. Ya ini udah paling mudah. Kemudian berikutnya adalah nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah sebuah home program yang tepat gitu ya. Yang tepat diberikan sesuai kasus di atas. Pilihannya semuanya adalah ada beberapa nih, selain fungsional juga ada gross motor. Nah, kira-kira jawabannya apa ya nomor 5 ya? Home program. Ingat ya, kalau home program berarti adalah program yang diberikan terapis kepada orang tua. Nah, yang harus dikerjakan oleh orang tua kira-kira apa di rumah? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah apa? Home program. Anaknya keluhannya belum bisa merangkak dan belum bisa duduk sendiri. Apa ya jawabannya?
home program. Home program berarti apa nih? Kita diberikan kepada orang tua sesuai dengan keluhan yang dijelaskan oleh orang tua. Ayo, ada yang bisa? Home program. Jawabannya A, B, C, D, atau E? Yuk, jawabannya yuk. Mulyati jawabnya D, mengajarkan anak merangkak sendiri. Kenapa? Alasannya ada nggak? Kenapa memilih D? Kenapa tidak memilih B? Kenapa alasan memilih D tapi tidak memilih D? Karena belum bisa merangkak. Iya, betul juga sih. Karena keluhan anak belum bisa merangkak sih. Tapi coba kita kaji lagi. Di sini kalau dilihat, sebelumnya terima kasih ya, Mbak Mulyati tadi sudah menjawab kita. Di sini ibunya ke fisioterapis dengan keluhan anak belum bisa merangkak dan duduk sendiri. Hampir sama dengan tadi itu ada pemeriksaan GMFM ya. Kita melihat soal ada dua keluhan gitu ya, keluhan motorik pada anak. Kita lihat yang paling rendah. Tadi kan step-stepnya ya, kalau teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman melihat step ini gitu, gross motor ini, kalian akan melihat perkembangan usia 6 bulan itu duduk, 7 bulan itu merangkak. Jadi sebelum merangkak biasanya anak sudah mulai untuk belajar duduk. Nah, begitu juga dengan red flag nih, kalau dilihat ada age, ada red flag. Age usia, red flag adalah bendera merah ya dari perkembangan anak gitu. Misalnya usia 4 bulan. Nah, kalau 4 bulan dilihat kok kayaknya head controlnya belum muncul gitu. Kok didudukin dia kepalanya masih seperti usia 0 bulan nih. Kalau lihat usia 0 bulan nggak ada head controlnya, masih zero zero melawan gravitasi gitu. Padahal kan postural itu sudah mulai dibentuk untuk melawan gravitasi. Kemudian usia 9 bulan dilihat instability to sit. Nah, berarti kan dia belum perkembangan setelah head control adalah duduk tadi. Nah, dia belum bisa duduk sendiri. Nah, ini berkaitan dengan soal yang nomor 5 tadi. Jadi kalau dilihat goalnya gitu ya, goalnya anaknya harus diajarin sudah bisa duduk sendiri. Itu home programnya sebelum merangkak. Merangkak salah nggak, Bu? Lebih tepatnya adalah kurang tepat. Kalau ada pilihannya duduk dan merangkak, nah baru pilihnya adalah duduk dan merangkak. Tetapi di sini yang paling utama home program yang kita kejar adalah duduk. Nah, makanya jawabannya adalah B, mengajarkan anak duduk dari posisi terlentang. Nah, merangkak itu
merangkak itu jadi gol nggak? Jadi gol. Tapi sebelum tadi ya, sebelum bisa merangkak, dia harus sudah bisa duduk sendiri. Nah, salah satunya dari posisi terentang. Ada beberapa pengecoh ya, yaitu C dan D. Nah, tadi si Mbak Mulyati tadi terkecoh sebenarnya. Dan ada tips lain, semisal kayak gini nih. Ada sama-sama mengajarkan merangkak dua gitu kan. Biasanya eh, yang dua sama ini adalah jawaban pengecoh gitu untuk yang akan teman-teman pilih. Jadinya kan kayak terkecoh begini. Oh ya, ini ada dua-duanya kembar nih, sama nih kemampuannya. Tinggal posisi satunya adalah posisi tengkurap, satunya adalah merangkak sendiri, gitu kan. Nah, kalau misalnya yang tidak begitu ngeh gitu dengan yang mana yang lebih duluan perkembangan yang harus dikejar, nah biasanya akan terkecoh tadi. Lalu untuk, nah yang paling beda sendiri itu jawaban A nih, pilihan jawaban A, karena dia diminta untuk makan sendiri. Sedangkan apa? Di dalam cerita atau fignet, itu dia tidak ada mengeluhkan untuk fungsional ADL seperti kegiatan makan sendiri. Gitu ya, ya sama-sama Mbak Punyati. Nanti semakin semakin banyak menelaah soal biasanya akan semakin bisa untuk membedakan mana sih yang paling tepat gitu ya jawabannya gitu dari yang sudah ada. Kalau ini adalah bentuknya esai gitu kan, nah teman-teman bisa jawab duduk dan merangkak gitu ya, karena home program yang utama adalah itu gitu kan yang dikeluhkan oleh orang tuanya. Gitu. Kita bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 6. Nah, nih. Silakan dibaca. Ada seorang anak laki-laki berumur 5 tahun 6 bulan. Diantar ke fisioterapi dengan keluhan fraktur humerus sepertiga medial dextra. Hasil anamnesisnya riwayat pemasangan gips. Hasil pemeriksaan, nyeri diam, tekan, dan geraknya ada 0, 2, dan 5. Ini cara bacanya berarti nyeri diamnya 0, ya, nggak ada. Nyeri tekannya itu 2, sama nyeri geraknya adalah 5. Ya, ini skala, ini sepertinya skala fast deh. Rupet tulisannya. Kelupaan nulis. Harusnya ada skalanya misalnya bagian ujung. Kemudian atrofi otot area lengan atas, ya. Kemudian kekuatan ototnya 3/5 nilai MMT, ya. Dan terdapat keterbatasan gerak sendi. Nah, pertanyaan di sini adalah, apa evaluasi yang tepat untuk kasus di atas? Evaluasi yang tepat dibaca, pilihan jawabannya merupakan pengukuran ROM, gitu ya. Berarti yang diukur adalah LGS. Bedanya adalah kalau A LGS shoulder, kalau B wrist, C elbow, kalau D itu shoulder ya, tapi bagian gerakan internal dan eksternal rotasi, yang D adalah wrist. Sebenarnya ini bisa tertebak aja sih. Dengan menganalisis jawaban saya rasa sudah bisa menebak. Ayo, jawabannya apa? Apakah jawabannya? Udah, Mbak. Selain Mbak Mulyati boleh yang lain silahkan. Tidak apa-apa. Salah atau keliru tidak apa-apa. Nanti kita bahas yang lebih tepatnya. Ayo. Siapa nih yang bisa
menjawab. A, B, C, D, E. Ini sebenarnya kalau dari melihat pilihan jawaban aja sebenarnya udah bisa terjawab. Coba deh dianalisis aja deh pilihan jawabannya. Saya kasih kisi-kisi lagi nih. Yang pertama, ya udah kalau nggak bisa menganalisis dari jawaban, kita analisis aja nih. Dari keluhan. Biasanya yang paling sering dibahas melihat keluhannya. Dari keluhan itu adalah fraktur humerus sepertiga medial dekstra. Abaikan dekstranya karena ternyata di pilihan jawaban itu nggak ada kanan kiri nggak ada gitu kan. Nah sekarang adalah faktur humerus sepertiga. Itu kan berarti sudah mendekati area elbow. Nah udahlah, udah dapat jawabannya kalau udah menganalisis anatominya. Jawabannya adalah C. Ya kan? Pas lagi saya jawab, Mbak Mulyati yang ngirim jawaban. Nah, kalau udah tahu faktor humerus sepertiga medial, sepertiganya berarti udah mengarah ke elbow-nya ada jawabannya. Selain selain mau menganalisis selain dengan tidak menganalisis soal sebenarnya teman-teman bisa membaca pilihan jawabannya sih. Kenapa ada 2 wrist dan ada 2 shoulder gitu kan? Ada pemeriksaan shoulder. Nah, langsung fokus nih ke yang berbeda sendiri nih, yang C gitu kan. Oh, kok ekstensi elbow, fleksi ekstensi elbow, terus combine nih dengan pertanyaannya. Oh iya ya, umur sepertiga. Ya udah berarti udah fix nih elbow nih. Nah, langsung nih dapat jawabannya. Gitu. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Hampir sama deh ini. Ini hasil pemeriksaannya sama, keluhannya sama. Pertanyaannya adalah, apa diagnosis fisioterapi yang tepat sesuai body structure di atas? Ingat, body structure ya, bukan body functional. Kira-kira jawabannya adalah apa? Body structure. Silakan menjawab. Jawabannya apa? Kaitannya sama ICF ya. Diagnosis Physiotherapy International Classification of Functional. Kita punya body structure, punya body functional, kemudian ada activity limitation, kemudian ada partisipasi. Mbak Mulyati jawabnya C, Mbak Yohan. Nah, jawabnya juga C. Karena alasannya apa dijawab? Fraktur humerus ya. Ya, betul sekali. Nah, jawabannya fraktur humerus sepertiga medial dekstra. Kalau structure berarti berkaitannya dengan anatomi gitu ya. Misalnya tadi ini ada fraktur gitu. Lalu di sini sebenarnya ada body structure yang lainnya, yaitu adalah mana tadi ya? Atrofi. Nah, kalau ada pilihannya atrofi gitu ya, misalnya yang C ini diganti atrofi gitu, bisa juga jadi jawaban. Kalau misalnya fraktur tidak ada gitu ya. Karena atrofi itu membuat perubahan anatomi tubuh seseorang.
sehingga masuk ke body structure. Nah, kalau functional itu bisa masuknya ke nyeri gitu. Tadi ada nyeri diam, nyeri tekan, nyeri gerak, kemudian ada keluhan kekuatan otot, ya. Kemudian ada keterbatasan gerak sendi. Nah, itu masuknya ke body functional. Kemudian kalau activity, ya di sini ada nggak? Kayak ada. Nah, activity misalnya sulit memegang kertas, memegang pulpen gitu kan. Activity daily living. Nah, itu juga masuknya ke activity. Atau mungkin ada partisipasi misalnya nanti. Misalnya ada Fignet menambahkan partisipasi. Ini anak ya, oh bisa bermain, sulit bermain dengan teman sebaya, kemudian tidak bisa bersekolah, gitu kan? Nah, itu udah masuk ke bagian gangguan partisipasi pada anak. Tuh. Lalu berikutnya, tadi dari 7 soal hanya salah satu ya, Masya Allah, hebat-hebat. Nomor 8. Nah, ini kalau langsung baca soalnya aja, apa makna hasil pengukuran spastik di atas? Nah, kalau ditanya langsung ke pengukuran spastik, maka nggak usah baca dari atas lagi, lumayan kan hemat beberapa detik gitu. Langsung masuk targetnya, yaitu adalah Ashworth Scale. Di mana, Bu? Adanya, Bu. Nah, kalau di hasil pemeriksaan biasanya akan langsung kelihatan apa saja pemeriksaan yang dipakai. Ada MMT tadi ya, 2/5. Kemudian ada spastisitas ya, spastisitasnya ada di flexor hip, flexor knee, plantar flexor ankle. Skalanya ternyata adalah pakai yang 4 gitu. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, maksud dia maknanya adalah hasil 3 dari skala 4 apa nih namanya? Modified Ashworth Scale. Nah, jadi udah nggak perlu lagi baca sampai anak sudah mampu duduk mandiri, itu udah nggak perlu. Nah, tinggal didefinisikan nih. Ada beberapa sumber literatur yang pakai skala Ashworth-nya itu 5, tapi jangan bingung ya teman-teman. Sama aja sebenarnya. Nah, kalau yang di soal ini, mereka pakai skala Ashworth dengan perhitungan 4. Jadi, skornya adalah 0, 1, 1 plus, 2, 3, dan 4. Sama. Kalau yang misalnya pakai yang 5 skor, jadinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Nah, jangan bingung gitu atas perdebatan ini gitu. Memang ada 2 pendapat sih. Tapi selama hasil pemeriksaan yang dicantumkan itu jelas kayak di sini ya, plantar flexor ankle 3/4, artinya penulis soal ini akan mengarahkan teman-teman ke pemeriksaan yang pakai 4. Skala maksimalnya 4. Jawabannya kira-kira apa ya? A, B, C, D, E, D. Yohana jawabnya D. Peningkatan tonus otot di sebagian besar rentang gerak LGS dan masih bisa digerakkan. Oke. Jawabannya adalah nah, siapa nih? Imtiaz. Ini panggilannya siapa? Imtiaz. Apa Imtiaz sih bacanya? Ya itulah. Mbak Nisa ya. Nah, benar jawabannya adalah E. Hampir terkecoh ya sebenarnya ya. Nah, perlu diingat tadi ya, mungkin tinggal membuka kembali gitu terkait modified Ashworth Scale. Kalau skala tertingginya 4, berarti 4 itu sudah yang rigid gitu kan. Kalau rigid berarti sudah sulit untuk digerakkan. Nah, setelah itu di bawahnya, berarti kan kalau skor 3 itu kan di bawahnya 1 nih. Di bawah levelnya 1 tingkat. Artinya kalau 4 adalah rigid, yang bawah itu bisa digerakkan, tapi sulit dan biasanya akan muncul peningkatan tonusnya sejak di awal LGS.
Nah, udah ketahuan nih jawabannya E. Kuncinya gitu. Nah, kalau yang A tidak adanya peningkatan tonus, udah pasti nilainya 0 gitu ya. Kemudian ada sedikit peningkatan tonus di akhir LGS. Nah, ini nilainya adalah 1. Nah, kemudian yang C, sedikit peningkatan tonus otot di pertengahan rentang gerak LGS. Ini biasanya nilainya plus 1. Tadi ya, ini karena 4, maka nilai 0, 1 plus 1. Kalau D, nah, peningkatan tonus otot di sebagian besar rentang gerak LGS dan masih bisa digerakkan. Nah, ini nilainya 2. Baru yang terakhir adalah, yang terakhir. Yang E adalah skor 3. Nah, kalau ada F nih, pilihannya mungkin F-nya itu adalah rigid, sulit digerakkan. Gitu. Selamat ya, Mbak. Siapa nih? Mbak Nisa. Nah, ini yang saya bilang skornya 0, 1, 1 plus, 2, 3, dan 4 ya. Nih, kalau udah sampai 4, artinya adalah rigid. Sulit digerakkan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ntar saya mau kita lihat langsung ke pertanyaan. Apakah makna hasil pengukuran tonus otot di atas? Nah, udah langsung. Berarti langsung lihat ke hasil pemeriksaan, lihat ke MMT-nya berapa. Oh, MMT-nya skornya 2 nih. Ini kalau lupa sebenarnya agak kebangetan sih. MMT kan kita sehari-hari ya mengukur MMT ya. Coba deh, kira-kira apa nih jawabannya nih? A, B, C, D, E. Kira-kira apa? Berarti skor 2. Dia kan nanyanya ini ya, pengukuran tonus otot ya. Apa jawabannya? 2/5. Skor maksimal MMT 5. Hasil pemeriksaannya adalah 2. Jawabannya adalah apa? Jawabannya satu. Jawabannya itu A, B, C, D. D. Kekuatan otot tidak bisa melawan gravitasi. Ya sudah, tidak ada debatnya lagi. Jawabannya memang D ya. Kalau 0 berarti tidak bisa, tidak ada peningkatan tonus otot gitu ya. Kalau 1 teraba kontraksi otot. Kalau 2 ada pergerakan ya, tapi tidak bisa melawan gravitasi. Kalau 3 ada kekuatan otot bisa melawan gravitasi. Kalau 4 bisa melawan tahan minimal. Kalau 5 ada bisa melawan tahanan maksimal. Oke, ini soal terakhir. Sampai 10 soalnya, karena kayaknya kita sudah mau selesai. Oke, soal terakhir. Semoga semangat menjawabnya ya. Silakan. Kalau dibaca dari pertanyaannya, nah, goal terdekat untuk kemampuan fungsional anak tersebut adalah goal terdekat kemampuan fungsional. Berarti kita lihat keluhannya. Keluhannya adalah belum mampu duduk sendiri.
Udah tahu jawabannya. Fungsional. Apakah jawab? Ini bisa terbaca sih. Kalau soalnya adalah kemampuan fungsional, maka pilihan A dan B itu udah pasti silang. Karena itu bukan menunjukkan kemampuan fungsional. Ya, pertama adalah yang A adalah itu skor MMT-nya ditingkatkan, ya kan? Itu kan masuknya bukan kemampuan fungsional tapi ke body functional. Nah, si Evi jawabannya D. Kalau yang B dia juga untuk menghilangkan skor MAS-nya malahan, gitu ya, jawabannya Evi benar ya. Tidak bisa ya. Sekali lagi yang perlu diingat adalah spastisitas itu tidak bisa dihilangkan, gitu. Bisanya hanya dikontrol. Jadi ketika mau memberikan intervensi, gitu ya, awalnya spastiknya tinggi Bu, spastiknya 3 Bu, gitu ya. Bisa nggak Bu kita hilangkan jadi 0? Nggak bisa. Goalnya menghilangkan spastisitas nggak bisa. Karena sudah kelainan fungsional, kelainan di area otak. Nah, apalagi 3 gitu. Skornya yang nggak bisa. Bisanya hanya diturunkan dari 3 menjadi 2 bisa. Makanya biasanya ada terapi awal atau terapi pembuka yang mana tujuannya kalau anak spastik tinggi itu untuk merelekskan anak itu gitu. Nah, jawabannya karena kemampuan fungsional dan keluhannya adalah belum mampu duduk sendiri, maka jawabannya D. Yaitu goalnya harus bisa mampu duduk sendiri. Kalau merangkak sendiri, Bu, bisa. Tapi kan pertama itu tidak muncul di Fignet. Kedua, duduk sama merangkak. Kita balik lagi ya ke timeline gross motor. Duduk sama merangkak itu lebih duluan duduk. Oh. Bu, kalau terlentang, Bu, terlentang ke duduk sendiri, Bu. Itu pengecoh. Ya, pengecoh dari pilihan jawaban yang ada di sini. Oke. Sudah selesai sedikit apa ya? Sedikit soal untuk UKOM dalam bidang pediatri. Apabila ada yang ingin dibahas atau ingin didiskusikan, dipersilahkan kepada teman-teman. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Safila ya. Silakan Mbak Safila. Oke Ibu, terima kasih sekali, luar biasa sekali atas materi yang telah Ibu sampaikan tentang pediatri. Mungkin di sini teman-teman bisa nih tanya terkait materi yang telah Bu Alma sampaikan tadi ataupun soal pediatri yang masih teman-teman bingungin, bisa langsung aja ditanyakan di sini. Boleh open mic ataupun boleh ditulis di kolom komentar. Ini yang ikut profesi atau campur ya, Mbak Safila? Di sini campur Bu, ada yang profesi, ada juga yang dari Poltekkes maupun di Poltekkes ada D3 dari EBAD juga. Karena memang biasanya kalau untuk soal UKOM itu ya, kalau beberapa kali workshop pembuatan soal itu memang ada agak sedikit beda sih antara teman-teman yang profesi dengan D4, karena goalnya profesi biasanya diminta lebih analisis mendalam gitu ya. Tadi kalau saya campur-campur sih, ada tipe yang D3 D4 kayak misalnya pelaksana pemeriksaan gitu kan, harus menginterpretasikan hasil pemeriksaan bagaimana. Nah, itu biasanya lebih ke ranah D3 D4 tuh. Nah, kalau yang profesi biasanya dituntut sudah bisa menentukan atau menganalisis kira-kira goal yang tepat apa ya dari Fignet yang sudah ada gitu. Kayak tadi yang terkecoh ya, Mulyati tadi terkecoh itu salah satu jenis profesi sih, analisis soal profesi gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ngasih apa ya, insight deh, boleh deh dari pertemuan ini.
Ada? Ini mau dikasih insight tentang pemaparan materi saya, boleh nih. Dipahami, tidak dipahami, sangat sangat tidak dipahami, silahkan berkomentar. Ya, mungkin teman-teman di sini belum ada yang tanya. Kalau mau diskusi bisa ini sih Mbak, bisa japri atau via email saya juga nggak apa-apa. Atau Instagram juga boleh, silahkan. Kalau misalnya malu ya, biasanya kan agak malu nih karena datang dari apa berbagai instansi kan. Silakan. Nanti bisa tanya di sesi di belakang, silakan. Silakan. Ini Bu, ada yang ingin bertanya terkait di soal. Ibu, saya bacakan atau bagaimana Ibu? Oh, di komentar ya? Iya, Oh ya, betul. oke. Dari Mbak siapa nih? Mbak Tias. Bertanya soal latihan UKOM, masalah analisisnya. Seorang anak perempuan di bawah usia terapi karena belum bisa jalan. Melakukan pemeriksaan DDST pada anak yang dilahirkan pada tanggal karena ingin mengetahui gangguan keterlambatan dalam berjalan. Berapa usia maksimal pada anak tersebut untuk dikatakan mengalami gangguan. Lahirnya 2021. Akhirnya 2021, datang ke fisioterapi 2023. Mhm. Bentar ya. Baik. Pertanyaan adalah berapa maksimal usia anak tersebut untuk dikatakan mengalami gangguan. Lahir 2021, sudah bisa mengukur, mengetahui usia real ya, mencari usia real ya. Caranya pertama adalah usia pemeriksaan, tanggal pemeriksaannya dikurangi dengan usia lahir atau tanggal lahir anak tersebut. 22 5 ya. Kurang 1, 12.
Usia real kan 1 tahun 10 bulan 28 hari. Kalau digenepin jadi 1 tahun 11 bulan. Oke. Kalau di usia real itu anaknya ada di 1 tahun 11 bulan usianya saat dia bertemu dengan fisioterapis, ya. Kalau di convert jadinya 13 bulan. Nah, secara normal sebenarnya ini kan masih kategori normal ya. Anak ibunya bilang nggak ada nih, ibunya bilang keluhan ya. Nah, hanya saja langsung pertanyaan. Kalau usia maksimal menurut timeline itu adalah C, 14 bulan. Nah, kalau di usia di atas 14 bulan, anaknya masih belum bisa berjalan, artinya anaknya terlambat. Tapi kan di sini kalau dihitung usia realnya anaknya adalah 1 tahun 11 bulan. Oh, sorry. 1 tahun 11 bulan ya. Berarti cuma 13 bulan. Sorry. 12 tambah 11. 23 bulan nih. Nah, berarti udah termasuk kategori terlambat. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa usia maksimal pada anak tersebut untuk dikatakan mengalami gangguan, jawabannya adalah C. Ya, 14 bulan. Begitu. Siapa nih tadi? Mbak Tias, Mbak Nisa. Begitu Mbak Nisa, ada feedback enggak? Ya, karena normalnya usia berjalan, mana ya, saya bukakan PPT saya deh. Timeline ini nah, ini kan sebenarnya normalnya kan usianya 12 bulan ya. Ini secara apa namanya? Usia kronikal dari standar internasional. Nah, sebenarnya usia 14 bulan itu sudah mundur 2 bulan dari normalnya usia anak tersebut, gitu kan. Nah, makanya jawabannya adalah di 14 bulan. Biasanya juga rata-rata anak Indonesia ya, orang Indonesia biasanya usia 14 bulan masih terkategori normal gitu. Ada lagi Mbak siapa tadi? Mbak Tias ya. Kalau usia normalnya sebenarnya udah mengalami gangguan karena kalau dicek usia anaknya itu 1 tahun 11 1 tahun 11 bulan ya. Iya betul. Apa nih Mbak Yohana? Berarti jawaban atas soal ini langsung saja berdasarkan Denver. Iya betul. Berdasarkan Denver karena
Kalau saya baca sih sebenarnya tidak ada stigmat keluhan dari ibunya kan ya. Si ibunya itu hanya ingin mengetahui apakah si anak mengalami gangguan gitu kan, keterlambatan dalam berjalan. Nah, ya, kalau dilihat dari timeline cross motornya, bisa dikatakan kalau si anak sudah mengalami keterlambatan gitu. Kayak misalnya red flag apa duduk ya, sorry, head control ya. Nah, head control itu kan harusnya di usia 6 bulan itu kan sudah muncul head controlnya. Nah, ketika di usia 6 bulan ternyata di tes head control anak belum ada nih, belum terlihat atau belum muncul. Malah masih kayak apa? Kan head control itu bertahap ya. Ada dari 30 derajat. Ini saya bukain lagi deh ini. Dari screen-nya. Nih. Nah, head control itu kan harusnya 6 bulan sudah ada. Nah, tetapi semisal si anak belum muncul head control seperti ini nih, masih misalnya kita mundur 2 bulan ya. Nah, dia masih usia sekitar 40, ini kan udah 90 ya, 90 derajat ya. Masih 30 derajat deh. Nah, itu udah dikatakan kalau si anak sebenarnya mengarah ke delay head control. Sudah bisa dikatakan delay kontrolnya. Ada lagi Mbak Nisa? Ya sudah, terima kasih pertanyaannya ya, bisa nanti untuk belajar teman-teman. Ada lagi yang lain? Boleh silahkan. Ya, teman-teman, masih ada yang ditanyakan? Ada lagi? Ya, sepertinya belum. Ini Bu, sambil menunggu pertanyaan. Kemarin dengar-dengar dari kampus Setiknas sudah menjalankan OSCE ya, Ibu? Oh iya, betul. Kok tahu? Untuk sistemnya OSCE itu gimana Bu? Berarti dari internal sendiri ya berarti Mas Yan? Ya, untuk penyelenggaraan OC masih internal sendiri. Oh ya, tadi kan saya sebenarnya mau menjelaskan antara UKOM dan OC ya. Kalau OC itu, UKOM itu adalah soal praktek kita yang dikognitifkan. Kalau OC itu adalah praktek kita yang ya bener-bener realnya gitu. Jadi afektif atau prakteknya teman-teman gitu. Nah, bisa jadi teman-teman yang sulit di hukum gitu biasanya lebih lihai di bagian OC biasanya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, sementara ini kita memang dituntut untuk Ukomnasnya yang paling dominan gitu ya. Gitu, Mbak. Berarti membedakan di teoritis sama praktisinya ya Ibu. Iya, betul. Oke Bu, karena waktu sudah hampir jam 9, Oh mungkin iya. di sini Ibu Almas ada nih eh, kata-kata closing statement dulu nih buat teman-teman semua sebelum Ukomnas dimulai nih. Silakan Ibu.
Oke, apa ya closing statement? Saya nggak bingung kalau mau closing statement. Mungkin saya lebih ke doa terbaik aja sih, so teman-teman yang ikut visioner dan belajar gitu ya. Dan saya rasa teman-teman yang em, istilahnya itu berani menghabiskan uangnya untuk proses belajar, untuk proses bimbingan ini sudah merupakan bentuk usaha dalam hal meraih kelulusan Komnas gitu kan. Saya sebenarnya tidak juga promosi atau gimana ya, tidak juga menjatuhkan sih, karena beberapa mahasiswa saya juga sebenarnya ikut bimbingan dari visioner ya, dan alhamdulillah katanya lumayan lumayan bisa membantu jam belajar sih, karena kan tipe kita belajar tuh beda-beda ya. Ada yang kalau pengen sendiri tuh memulai belajarnya itu susah gitu kan. Kalau setidaknya dengan mengikuti bimbingan itu kayak ada motivasi gitu. Saya men-spare biaya untuk sebuah kelulusan Ukomnas, makanya saya harus apa ya, datang terus nih bimbingan Ukomnasnya gitu ya kan. Semoga sukses ya adik-adik yang akan mengikuti tes ujian Ukomnas. Jangan lupa selain berusaha juga berdoa gitu kan, dan jangan terlalu panik sih untuk menyikapi ujian ini gitu ya. Jadi saya itu aja Mbak Safila. Oke, Ibu, terima kasih sekali atas materi yang telah Bu Alma sampaikan. Mohon maaf misalnya penyampaian materi saya pada hari ini kurang memuaskan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ibu, terima kasih sekali atas materi yang telah Ibu sampaikan pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua di persiapan Ukomnas nantinya. Mungkin next kita bisa bertemu kembali ya Ibu di forum visioner lagi ataupun di luar visioner. Next. Oke, Ibu. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih sekali atas antusiasnya pada malam hari ini. Semoga kita dipermudah untuk Ukomnas nantinya dan lulus 100%. Oke, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Oke. Terima kasih juga teman-teman. Ini saya bisa izin live. Iya, bisa Ibu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lainnya bisa di grup, nanti saya sampaikan ke Bu Almas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Safila dan teman-teman yang sudah menyimak. Saya izin keluar Zoom meeting ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, terima kasih. See you di pertemuan. Malam terakhir ya. Mungkin dari visioner mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Mungkin di grup bisa dijadikan bahan untuk diskusi terkait soal-soal. Terima kasih.